Jadwal tayang Timnas U19 Indonesia di Piala AFF 2022, laga perdana bentrok Vietnam. Timnas U19 Indonesia akan bertarung di ajang Piala AFF U19 2022 yang akan berlangsung awal Juli ini. Jadwal Piala AFF U19 2022 akan dimulai pada Sabtu 2 Juli 2022 hingga Jumat 15 Juli 2022. Timnas U19 Indonesia selaku tuan rumah akan bersaing dengan Vietnam dan juga Thailand di fase grup Piala AFF U19 2022. Pada laga perdana, Timnas U19 Indonesia akan melawan Vietnam pada Sabtu 2 Juli 2022 malam. Sebagai persiapan menghadapi Piala AFF U19 2022, Timnas U19 Indonesia sudah melakukan pemusatan latihan di Jakarta dan Perancis. Pemusatan latihan Timnas U19 Indonesia itu berlangsung selama kurang lebih 1 bulan sejak pertengahan Mei 2022. Ketika berlatih di Perancis, Timnas U19 Indonesia juga sempat mengikuti turnamen Toulon Cup 2022. Hasilnya, Timnas U19 Indonesia harus puas menempati peringkat ke-10 dari total 12 peserta Toulon Cup 2022. Dari total 4 laga Toulon Cup 2022, Timnas U19 Indonesia hanya mampu meraih 1 kemenangan dan menelan 3 kekalahan, 1 adu penalti. Selama pemusatan latihan di Jakarta dan Prancis, Timnas U19 Indonesia tidak didampingi oleh Shin Taeyong, melainkan Zenan Radonjic. Shin terpaksa absen karena sedang bertugas memimpin Timnas U23 di SEA Games 2021 pada Mei 2022 dan Timnas Senior di kualifikasi Piala Asia 2023. Max Christoffel, pemain keturunan Manado yang bakal bela Timnas Indonesia? Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan lewat akun Instagram miliknya @muhammadiriawan84 mengunggah foto di Instastory 3 pemain muda keturunan Indonesia. Ketiga pemain muda itu adalah Jim Krokyu, Kai Boham, dan Max Christoffel. Dari unggahan Ketum PSSI telah berada di Indonesia. Ada yang tahu siapa mereka? Tulis Muhammad Iryawan dalam narasi postingannya tersebut, seperti dikutip Suara Bekasi, Senin 20 Juni 2022. Rumornya, ketiga pemain ini akan mengurus proses naturalisasi untuk bisa membela Timnas Indonesia. Nama Jim Krokyu dan Kai Boham mungkin sudah beberapa kali didengar publik sepak bola nasional akan membela Timnas Indonesia, tapi tidak dengan Max Christoffel. Siapa Max Christoffel? Max merupakan pemain kelahiran Belanda 13 Agustus 2003. Posisinya sebagai seorang pesepak bola ialah back kiri. Musim ini, ia baru direkrut oleh Willem II U18 yang berkompetisi di U18 Div 2 Spring. Sebelum bergabung ke Willem II U18, Max mengawali karirnya di Ellenwich. Pada 2011, ia kemudian pindah ke klub raksasa Liga Belanda Feyenoord. Max bergabung ke tim akademi Feyenoord. Max terus berkarir di Feyenoord hingga menembus ke level tim U18 sebelum akhirnya pada 1 Juli 2021 dilepas ke Willem II. Max Christoffel diketahui memiliki darah Indonesia dari sang ayah yang merupakan keturunan Manado. Hal itu disampaikan oleh ibunda dari Max di akun Twitter pribadinya @christy89903043. Ibu Max menjawab pertanyaan salah satu netizen soal apakah betul Max memiliki darah Manado. Kembali ke Lesia Gdansk, Witan Sulaiman jalani pemusatan latihan. Winger Timnas Indonesia Witan Sulaiman sudah kembali bergabung dengan klubnya Lesia Gdansk dan langsung mengikuti pemusatan latihan bersama pemain lainnya di Chetniwo, Polandia. Witan jadi bagian dari Lesia Gdansk setelah didatangkan dari FK Ratnik Surdulika pada September 2021 silam dengan kontrak 2 musim.
Namun pesepak bola asal Palu itu sempat dipinjamkan ke FK Sanika sebelum klub Slovakia itu akhirnya mengalami masalah finansial. Setelah hengkang dari FK Sanika, Witan sempat disibukkan dengan agenda padat Timnas Indonesia. Dia sempat membela Timnas Indonesia di SEA Games 2021 dan kualifikasi Piala Asia 2023. Namun kini Witan sudah kembali ke pangkuan Danske Lui, julukan Lesja Gedans. Melalui sebuah pengumuman di laman resmi klub, Lesja Gedans sudah menerima kembali kedatangan Witan dan satu pemain lainnya, Christer Stobbers. Mereka akan menjalani pemusatan latihan bersama pemain lainnya di Chadnewo, Polandia. Tiga negara yang bisa jadi lawan uji coba Timnas Indonesia sebelum ke Piala Asia 2023. Merujuk pada kalender FIFA hingga penyelenggaraan Piala Asia yang rencananya berlangsung pada 16 Juni, ada 4 hingga 5 kesempatan melakukan uji tanding internasional, yakni pada 19 hingga 27 September, 20 hingga 28 Maret, dan pada pertengahan Juni sebelum pelaksanaan Piala Asia. Kira-kira negara mana sajakah yang sebaiknya menjadi lawan uji tanding Timnas Indonesia dalam persiapan menuju Piala Asia tahun depan? Berikut ulasannya. 1. Korea Selatan. Dengan koneksi Korea Selatan yang dimiliki oleh Shin Tae-yong, Taeguk Warriors bisa menjadi salah satu negara kuat yang menjadi lawan uji coba Timnas Indonesia. 2. Arab Saudi. Negara-negara dari Asia Barat juga berpotensi menjadi lawan Indonesia di Piala Asia nanti. Oleh karena itu, Arab Saudi bisa menjadi lawan uji coba untuk mengukur kemampuan. Indonesia bisa banyak belajar dari laga melawan negara Timur Tengah yang cenderung lebih mengandalkan kekuatan fisik. 3. Vietnam. Tidak jauh-jauh, negara tetangga di Asia Tenggara juga bisa menjadi lawan uji coba. Vietnam bisa dibilang menjadi negara Asia Tenggara yang paling kuat saat ini.